sebaiknya itu dililitkan sebuah kawat tembaga atau jalur buat instalatir listrik yang di rumah itu yang standar ya, atau menggunakan kawat email itu yang di atas 2 mili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat-sahabatku dengan Strumas Channel ya, si perakit jadul. Untuk konten kali ini saya akan memberikan sebuah keterangan sesuai dengan dasar pengalaman saya bahwa tentang setik ya, karena sebuah instalasi daripada alat setrum ikan ini memang harus memadai. Salah satu penyebab ngedrop itu banyak faktornya begitu banyak, namun pada kuncinya yang pertama adalah kalau untuk anti ngedrop yaitu dengan dibutuhkannya ampere yang besar. Kalau ampere yang besar jelas adalah permainan kawat. Ini adalah untuk air tertentu ya, zat asamnya tinggi atau agak dalam, itu jelas dibutuhkan ampere yang besar. Itu kuncinya anti ngedrop adalah yang pertama di spool, yang kedua adalah beberapa bagian dari instalasi. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih. Tak lupa yang selalu hadir di channel saya, Strumas Channel, yang selalu mendukung channel saya. Semoga kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya, para sahabat-sahabatku dimanapun berada di pelosok negeri ini. Juga yang belum mampir silahkan mampir, dukung subscribe-nya. Insyaallah subscribe itu gratis. Like, share ya, silahkan komen. Bila saya bisa jawab, insya Allah kita akan jawab. Oke, aku terangkan penyebab lain dengan adanya setrum ngedrop ini adalah salah satunya, yang pertama adalah kabel ya. Kabel ini bagian dari media ya, aliran listrik itu. Maka kabel yang perlu Anda ingat adalah sebaiknya itu kabel serabut ya, yang standar. Terus yang kedua, kenapa aki kadang-kadang bisa meledak itu ya, ada sebuah kesalahan, mungkin bisa saya akan jelaskan di konten saya berikutnya. Juga permasalahan ngedrop karena kabel terdiri adalah kurang standar ya. Bagusnya itu sesuai dengan pengalaman saya, itu adalah kabel yang standar didukung dengan mata platina ya. Mata platina itu terbuat dari bahan baja, syukur bisa terbuat dari mata widya. Ini maaf gambaran model stick saya ya, untuk tangkainya itu menghadapnya ke belakang, jadi yang ditekan adalah ujungnya sini, cuman pakai jempol saja lebih enak. Ada yang dibalik ya, ujung sini ke sana, ditekannya adalah dari sini, maka terlalu dekat dengan ini ya, ini sangat berbahaya. Namun demikian itu sesuai dengan selera. Kalau menurut pengalaman pribadi saya adalah model tangkai daripada saklar ini adalah yang seperti ini. Jadi ini mata saklar, jadi cukup ujungnya saja, sedikit saja ini sudah connect ya, begitu sahabat-sahabatku. Nah, jadi kembali membuat stick ya yang kuat dan anti ngedrop, salah satu kadang-kadang tidak terpikirkan. Ngedrop itu kunci utama tadi ku telah jelaskan pada kuilnya ya, atau spoolnya. Yang kedua adalah kabelnya, karena bila mana kabel kurang standar ini akan terjadi panas di kabel, bisa terjadi lengket.
dan kebakar. Kalau kabel standar pun kalau digunakan sudah lama ya, khususnya di saklar ini kan sudah menghitam seperti gosong gitu sahabat-sahabatku. Terus untuk saklar ini yang paling aman sesuai dengan pengalamanku dan aman di aki adalah menggunakan 3 kabel. Untuk kabel yang merah ini adalah khusus diambil ya, yang menuju langsung ke setiknya ya, bahan logam ini. Terus yang kedua yang biru ini adalah ya, untuk ke saklar menggunakan kabel 2 saya biasa diambilkan dari aki negatif. Dengan 3 kabel ini didukung dengan mata widya yang baja intinya ya, yang kuat, didukung kabel serabut yang standar, insya Allah ini tidak akan terjadi panas. Dan ini bisa dilapisi dengan karet ya, karet mobil, ban dalam mobil ataupun motor bisa. Paling aman adalah karet. Terus dengan adanya didukungnya ini, saya jamin spek sebesar apapun didukung dengan bahan platina tadi yang kusebutkan, dengan didukung adanya sebuah kabel yang standar, insya Allah akan aman, tidak terjadi sebuah kepanasan ya, atau panas yang berlebih yang bisa mengakibatkan terjadinya ngedrop. Karena bila ini sudah panas, mata saklar tidak memadai, jelas ini akan mengurangi daripada voltnya ya, voltasenya, sehingga terjadi ngedrop. Begitu sahabat-sahabatku sekalian, ini dasar sesuai dengan pengalaman pribadiku saja, karena saya maaf bukan master mainan kayak gini, udah cukup lama banget sebenarnya, saya cuman hanya sekedar iseng saja. Nah, terus yang kedua adalah perlu sahabat-sahabat ketahui, bahan logam setik ini semua boleh lah ya, namun sebaik-baiknya setik di ujung ini bahan logamnya ini adalah besinya ini bisa dari apapun ya, bisa dari besi biasa yang buat gabion, atau dari stainless, ataupun dari apa, saya kira semua itu bagus. Namun sebagus-bagusnya daripada setik yang pertama adalah baiknya itu dililitkan sebuah kawat tembaga atau jalur buat instalatir listrik yang di rumah itu yang standar ya, atau menggunakan kawat email itu yang di atas 2 mili. Ini dililitkan di kawat ya sampai ke ujung, ini dililitkan sini, terus di sini adalah disambungkan dengan solder dengan kabel ya. Maka ini sangat mendukung daya sebarnya daripada voltasenya atau listriknya itu sangat-sangat maksimal. Buktikan saja dengan menggunakan bahan logam yang biasa, bukan berarti nggak bagus ya, namun bila dililit ini kawat tembaga ya atau kawat email itu hasilnya akan lebih maksimal. Silakan buktikan saja, karena bila mana Anda telah membuktikan kawat biasa tanpa dililiti ini ya, daripada kabel yang kumaksud tadi atau kawat tembaga tadi, hasilnya seperti apa silahkan. Terus yang ketiga adalah ujung kawat ini kalau terlalu panjang juga kurang bagus. Kalau mana zat asam airnya sudah tinggi, agak dalam, tapi di ujung logam ini ya atau setik ataupun kawat ini terlalu panjang, maka daya sebarnya pun akan berkurang. Air dalam,
kawatnya terlalu panjang, maka daya sebarnya kurang. Jadi disesuaikan saja. Yang penting jangan misalkan kedalaman air hanya 1 meter, ininya juga 1 meter, berarti ini daya sebarnya kan yang tidak terpakai sampai ke atas permukaan air. Nah ini juga kurang bagus. Jadi disesuaikan, jangan terlalu panjang. Kalau air dangkal ini hanya 1 kilan saja sudah sangat-sangat jos, tidak diperlukan ujung logam ini, setik ini panjang ya, jangan terlalu panjang, cuman antaranya 1 kilan ya. 1 kilan itu kan segini ya sahabat-sahabatku. Ini kalau air dangkal sudah cukup. Kalau air dalam, yang jelas saya sarankan sesuai dengan pengalaman pribadiku, ini jangan terlalu panjang. Jadi salah satu sebuah instalasi kelistrikan ini khususnya di bidang setrum ikan ini sangat-sangat menentukan juga, sangat-sangat mendukung juga. Jadi bila mana sahabat-sahabatku kenapa setrum ngedrop ini dan itu, jangan memvonis ini dan itu. Yang perlu Anda ketahui adalah yang pertama, kembali dasar tadi, sebuah lilitannya ya, karena lilitan kawat itu untuk anti ngedrop dibutuhkan ampere yang besar. Kalau ampere yang besar jelas dibutuhkan kawat yang besar, seperti contoh tipe primeran ya sahabat-sahabatku. Kalau primeran ini dicoba di bohlam ini kurang terang, tapi di lokasi dengan buruannya dia mudah tepar, karena semacam tipe primeran ini ampernya begitu besar. Itu kalau saya suka menggunakan adalah semi ya, semi primeran. Jadi daya sebarnya sangat kuat, ampernya lumayan tinggi. Didukung kedua adalah salah satunya dengan instalasi ini ya, baik dari mulai kabel, mata platina supaya tidak mudah panas, kedua ini sangat mendukung. Dan mata platina apalagi terbuat dari Widya ini jarang amplas ya kalau hanya untuk ini, karena anti karat. Dan yang ketiga adalah daripada setiknya ya, bahan logamnya ini dari apapun, saya kira besi biasa ataupun stainless ataupun apa, yang jelas dibutuhkan sebuah tembaga yang dilapiskan ataupun bisa dililitkan di kawat ini, maka hasilnya akan sangat-sangat berbeda. Begitu, saya lagi itu hanya sebuah pengalamanku saja, silakan dibuktikan ya. Kalau Anda sudah membuktikan dan merasakan hasilnya, Anda baru percaya. Bukan berarti hal yang lain itu kurang bagus, tidak. Saya hanya memberikan rekomendasi bahwa yang terbaik itu seperti itu. Karena kembali borosnya aki itu juga tergantung daripada permainan ampere ya. Juga tergantung, kalau aki masih bagus kadang-kadang juga tidak sesuai ya, karena membeli sebuah aki Anda harus hati-hati, dilihat tanggal pengeluarannya, tahunnya ya, juga didukung dengan adanya ini. Kalau semuanya sudah bagus, baik dari spoolnya maupun akinya, yang ini adalah juga sangat mendukung. Coba cara logika. Ini saya ambilkan saklar adalah yang biru, kabel ini kesetik adalah dari aki negatif. Namun bila mana saklar ini terlalu panas, kabel panas, bahkan sampai mengelupas ini ya, kadang-kadang lengket. Ini kan salah satu sangat menguras daripada baterai itu ya, sehingga cepat habis. Juga hasilnya nanti adalah sampai ke sini kurang maksimal karena habis di jalan. Begitu ya sahabat-sahabatku, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, karena bila banyak kekurangan maupun kelebihan, semua itu adalah ya
kekurangan adalah keawamanku saja, karena saya bukan master si perakit jadul. Kalau ada kelebihan dan bisa bermanfaat, syukur alhamdulillah, itu hanya kebetulan saja. Itu dasar kembali sesuai pengalaman saya, bahwa telah kusebutkan, kuuraikan di atas tadi adalah seperti itu. Ini hanya sebuah oret-oretan lah, gambar nggak begitu bagus, kurang lebihnya seperti itu. Tunggu konten saya selanjutnya ya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.